Berhenti. Ini adalah grup Su. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Pergi. Aku di sini untuk menemui Su Kingsu. Enyahlah, atau aku akan membuatmu menyesalinya. Begitu banyak orang datang dan pergi. Mengapa mereka bisa masuk, dan aku tidak bisa? Mereka semua mengenakan setelan jas dan dasi. Orang-orang kelas atas. Kau ini apa? Kamu meremehkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku, Xiao Wei, untuk pergi ke tempat yang kuinginkan. Kau mencari masalah? Tolong, seseorang membuat masalah. Siapa yang membuat masalah? Dia. Seekor semut kecil berani menghalangi jalanku. Ketua Su, orang ini bilang dia di sini untuk menemuimu, tetapi dia melukai orang-orang kita tanpa alasan. Xiao ya, apa yang sedang kau lakukan? Omong kosong. Memutarbalikkan fakta, hanya memberinya pelajaran. Xiao ya, ini perusahaanku. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur karyawan-karyawanku. Lupakan saja. Masuklah bersamaku. Xiao Wei, aku menyuruhmu untuk meninggalkan Jincheng. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku Xiao Wei berkata, aku akan melindungimu seumur hidup, dan aku akan melakukannya. Kau menyebut ini melindungiku. Datang ke perusahaanku dan memukuli penjaga keamananku. Kurasa kau salah paham. Sebenarnya, aku bukan seorang murid dari sekte pedang Azure Dragon. Apakah kau tahu Balai Dewa Pedang? Tentu saja. Balai Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Kin Agung kita. Dan ilmu pedang Dewa Pedang tak tertandingi sepanjang sejarah, tak tertandingi di dunia. Tepat sekali. Aku adalah tuan dari Balai Dewa Pedang. Dewa Pedang yang tak tertandingi. Xiao Wei, apa kau pikir aku, Su Kingsui, adalah orang bodoh? Jika kau ingin mendapatkan kepercayaanku, kau tidak perlu mengatakan kebohongan yang begitu mudah terbongkar. Aku tidak berbohong padamu. Tapi faktanya ada tepat di depanku. Kau hanya akan terus menyebabkan masalah bagiku. Xiao Wei, jika kau benar-benar tuan Dewa Pedang, bagaimana bisa kau, seperti orang bodoh, dikirim ke kamarku? Kartu ini berisi 5 juta. Bukankah kau bersumpah akan melindungiku? Ambil uang ini, dan tinggalkan Jincheng selamanya. Ini yang terbaik, balasan yang bisa kau berikan padaku. Apakah kau takut akan balas dendam Ling Tian? Kalau begitu aku akan menghancurkan sekte pedang Azure Dragon dengan satu serangan. Xiao Wei, terkadang aku benar-benar mengagumi aktingmu. Jika kau mengubah pakaianmu, mungkin seseorang akan benar-benar mengira kau adalah tuan Balai Dewa Pedang. Tapi kau benar, meskipun aku tidak ingin menikahi Ling Tian. Aku tidak punya pilihan. Su Kingsu, aku berkata, aku akan melindungimu seumur hidup, dan aku akan melakukannya. Karena kau tidak ingin menikahi Ling Tian itu, aku akan membantai sekte pedang Azure Dragon. Xiao Wei, lepaskan aku. Pada titik ini, kau masih mengatakan hal seperti itu. Kau benar-benar tidak ada harapan. Su Kingsu, mengapa kita tidak membuat taruhan? Bertaruh pada apa? Dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, aku akan meninggalkan Jincheng, dan tidak akan pernah kembali. Tetapi jika, dalam 3 hari, aku menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, kau menikah denganku. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, mengapa aku tidak menikahimu? Baik. Kalau begitu, ini kesepakatan. Dalam 3 hari, aku akan menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, dan kau akan menikah denganku. Bagaimana mungkin aku bisa berharap pada pria seperti ini sekarang? Ini konyol. Salam, Jinglan, Kepala Pengawal Naga Ilahi, bersama dengan 36 piangan dari Olah Dewa Pedang, menyambut kembalinya. Mohon terima token Dewa Pedang. Pola naga bertatahkan emas yang ditempa dari meteorit. Terakhir kali token ini dipegang adalah 100 tahun yang lalu. Benar, Jianglan, tentang penyelidikan terhadap pergerakan sekte pedang Azure Dragon. Apakah ada hasilnya? Sekte Pedang Azure Dragon akan mengadakan konferensi uji coba pedang di Azure Dragon Mountain Manor dalam 3 hari. Ling Tian, murid pilihan Sekte Pedang Azure Dragon, akan mewakili Sekte Pedang Azure Dragon di keluarga Su besok untuk menyelesaikan upacara penandatanganan. Pada saat itu, berbagai sekte dari domain selatan akan mengirim perwakilan. Kalau begitu sebarkan berita bahwa Tuan Balai Dewa Pedang akan mengunjungi keluarga Su besok. Ketua Balai, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan terhadap Sekte Pedang Azure Dragon? Sekte kecil yang tidak penting seperti Sekte Pedang Azure Dragon tidak pantas mendapatkan perhatian pribadiku. Mengunjungi keluarga Su hanyalah untuk menyampaikan hadiah besar untuk Nona Su. Aku mengerti. Aku akan membuat pengaturan segera. Balai Dewa Pedangku di alam fana ini telah diam selama 100 tahun.
Saatnya untuk pengingat. Sekte dan keluarga bangsawan ini. Siapa sebenarnya penguasa sejati dunia ini? Villa Keluarga Su. Su Qingsu. Proposal terakhirku. Sudah kau pertimbangkan? Kau bermimpi, Su Qingxue. Liu Qian, ibu tiri. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan Jian Yi menyukai barang rusak sepertimu. Itu adalah berkatmu. Liu Qian, hari ini adalah upacara penandatanganan perusahaan Su dengan Sekte Pedang Naga Azuri. Aku adalah juru bicara perusahaan Su. Kau ini apa? Hingga bisa duduk di sini dan berbicara omong kosong seperti itu padaku. Kau, Su Qingxue, beraninya kau berbicara seperti itu kepada ibuku. Wanita tak tahu malu. Jika ayahku ada di sini, kau hal tak tahu malu. Sudah lama ditendang keluar. Su Qingxue, kau benar-benar berpikir kau ini seseorang, bukan? Tuan Lingtian ada di sini. Suyu, putra sulung keluarga Su. Dan kau masih berani bersikap kurang ajar? Menarik. Su Qingsu, kau yang pertama yang berani bersikap begitu arogan di depanku. Hari ini akan kukatakan lagi. Jika kau memohon padaku, aku mungkin tidak akan memutuskan pertunangan ini. Lingtian, aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Jika kau tidak menikahiku, kau bahkan tidak akan menyentuh satu jari pun dariku. Bahkan jika perusahaan Su kehilangan Sekte Pedang Naga Azuri sebagai pendukungnya, aku tidak peduli. Apa kau mengancamku? Sekte Pedang Naga Azure, sekte nomor 1 di domain selatan. Tidak ada yang berani mengancamku. Di domain selatan, Sekte Pedang Naga Azureku adalah langit. Keluarga bangsawan belaka. Bahkan tidak layak memoles sepatuku. Aku akan mengambilmu di sini saja. Dan sekarang, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun? Hadiah pertunangan dan pernikahan sudah menjadi pemberianku. Kau Su Qingsu, cukup muka. Jangan memaksaku. 3 pemimpin sekte telah tiba. Anggap dirimu beruntun. Hari ini, orang penting itu juga datang. Kekuatan di balik orang penting itu, bahkan Sekte Pedang Naga Azureku, cukup waspada terhadap keluarga Sumu. Harus menyediakan standar penerimaan tertinggi. Orang penting. Orang penting. Jika hanya upacara penandatanganan, itu tidak akan pantas untuk menghadirkan 3 master sekte besar dari domain selatan. Acara utama hari ini, sejak awal, tidak pernah tentang penandatanganan dengan keluarga Sumu. Karena Tuan Lingtian menghargai orang ini. Untuk menghiasi keluarga Sukami dengan kehadiran mereka adalah kehormatan keluarga Sukami. Jika kita bisa mendapatkan bantuan orang ini, Sekte Pedang Naga Azureku dapat naik ke surga dalam 1 langkah. Dan menjadi domain selatan, Sekte Agung terkemuka. Pada saat itu, keluarga Sumu juga bisa menjadi keluarga bangsawan terkemuka di domain selatan. Suyao, Suyu, mengapa kalian tidak bergegas menyambut tokoh penting itu? Su Qingxue, sebaiknya kau bersikap baik. Dan jangan memprovokasi tokoh penting itu. Melibatkan keluarga Sukami. Baik, keluarga Su. Benar-benar pengalaman yang membuka mata. Ketua Balai, penguasa domain selatan, Huo Nansen, ingin menawarkan harta rahasia wilayah selatan. Hanya mencari bimbingan Anda. Huo Nansen. Memang, selama kultivasi terpencil Anda, periode Huo Nansen lah yang selama ini mengelola semua urusan dunia kultivasi wilayah selatan. Dia cukup rajin. Rajin, memang. Tetapi wilayah selatan ini, dia belum berhasil mengelolanya dengan baik. Kalau begitu, bawahan akan menolaknya. Sudahlah. Karena dia begitu bersemangat, maka biarkan dia datang. 10 menit dari sekarang, aku ingin melihatnya di upacara penandatanganan keluarga Su, di tempat. Jika tidak, dia, Huo Nansen, akan menjadi terkenal di wilayah selatan. Mengerti, bawahan. Tapi upacara penandatanganan ini sudah dimulai sejak setengah jam yang lalu. Apakah Anda belum masuk juga? Tanpa kehadiran penguasa ini, siapa yang berani memulai? Dulu, aku disergap oleh Lingtian itu. Membuatku linglung selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membiarkan Lingtian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sekte yang dibanggakannya, dimusnahkan oleh 1 tebasan pedangku. Andaikan saja Hallmaster memberi anggukan, bawahan ini akan segera memimpin orang-orang untuk menghancurkan Sekte Pedang Azure Dragon itu. Tidak perlu. Pada konvensi uji coba pedang 3 hari dari sekarang,
Aku sendiri yang akan bertindak. Hari ini, kami di sini untuk memberikan Su Kingsu sebuah hadiah. Apakah hadiah ucapan selamat sudah disiapkan? Pengawal naga sudah berada di posisi dengan hadiah-hadiah, menunggu perintah Anda. Sudah waktunya. Waktunya kita masuk. Ya, Mohon tunjukkan undangan Anda. itu kau. Su Yao, apa kau kenal orang ini? Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Untuk terakhir kalinya, aku tidak menyangka kau akan datang mencari masalah sendiri. Dia adalah si bodoh yang berselingkuh dengan Su Qingshui. Mengandalkan sedikit kultivasinya, dia berani berbicara omong kosong seperti itu, bahkan melukai dua penjaga keluarga suku. Menyelesaikan skor. Sudah kubilang. Jika kau bukan adik Su Kingsu, apa menurutmu kau pantas berdiri di sini berbicara denganku? Nah, aku sarankan kau untuk tidak terlalu sombong. Hari ini adalah upacara penandatanganan keluarga suku. Upacara penandatanganan dengan sekte pedang naga Azure. Tuan Jiani saat ini berada di kediaman keluarga suku. Lebih jauh lagi, ada juga tokoh penting misterius yang tiba. Jika kau membuat masalah saat ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut sekarang. Minta maaf kepada Yao kami. Dan bayar biaya perawatanmu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Berlutut. Kau tidak pantas. Aku memberimu kesempatan. Jika Tuan Jianyi tahu bahwa kau berselingkuh dengan tunangannya, maka hidupmu yang kecil ini mungkin akan berakhir. Awalnya, Ling Tian punya 2 hari lagi untuk hidup. Tetapi jika dia bersikeras mencari kematian, aku tidak keberatan mengirimnya ke 6 alam reinkarnasi lebih awal. Kau punya keberanian juga. Kau hanyalah seorang murid biasa dari sekte pedang Azure Dragon, namun kau berani menghina Tuan Jin Ye. Nah, kau baru saja berjalan menuju kematianmu sendiri. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar dari keluarga Su. Apakah kamu tahu siapa dia? Di mana kau menemukan aktor ini? Atau apakah kau menjadikannya sebagai pria simpananmu? Aku adalah nona kedua dari keluarga Su. Beraninya kau memukulku? Menghina tuan dari olah Dewa Pedang adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Allah Dewa Pedang? Sejak kapan wilayah selatanku memiliki sekte seperti itu? Kau berani melontarkan kebohongan seperti itu dan bertindak begitu lancang di sini? Bodoh. Sword God, hal yang disebutkan wanita itu memang ada. Apa? Aula Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Great Game. Selama ribuan tahun, ia memegang posisi teratas di antara semua sekte. Bahkan Huonansen, yang agung dari wilayah selatan, hanya bisa tunduk di hadapan kekuatan kolosal seperti itu. Dan ku dengar bahwa orang penting yang tiba hari ini berasal dari Aula Dewa Pedang. Su Yao. Sepertinya tidak semua orang di keluarga Sumu sama bodoh dan dungunya sepertimu. Kau? Su Yao, jangan khawatir. Meskipun orang penting itu datang ke keluarga Su hari ini, sudah pasti bukan anak ini membawa aktor dari antah berantah dan berani menyamar sebagai tokoh penting dari Aula Dewa Pedang. Apa dia benar-benar mengira aku, Su Yu, ini idiot? Aku sebenarnya adalah dermawanmu. Jika aku tidak menjemputmu di pinggir jalan hari itu, kau masih akan menjadi seorang bodoh. Orang bodoh yang dungu. Token Dewa Pedang ada di sini. Token Dewa Pedang, mungkinkah dia benar-benar dari Aula Dewa Pedang? Mustahil, bukankah dia seorang bodoh sebelumnya? Pola naga bertatahkan emas. Persis seperti dalam rumor, token perintah ini asli. Xiao Wuye, apa yang kau lakukan di sini? Lupakan saja, masuklah bersamaku. Su Kingsu, dia ini. Tamuku yang kundang, Su Kingsu. Apakah aku perlu melapor padamu? Anak ini tidak terlihat seperti orang kuat, tapi token Dewa Pedang itu, apa yang sedang terjadi? Token Dewa Pedang, pasti palsu. Palsu. Ya, pikirkanlah. Jika dia benar-benar dari Aula Dewa Pedang. Sosok yang begitu tinggi dan perkasa.
Bagaimana bisa dia mentolerir Su Qingxue? Memperlakukannya dengan begitu kasar, dia pasti menggertak. Pamer. Kau ada benarnya. Dia hanya orang bodoh yang kau pungut dari jalanan. Benar. Berubah dalam hanya 2 hari. Menjadi tokoh yang kuat. Siapapun yang punya otak tidak akan percaya hal seperti itu. Hal yang tidak masuk akal. Jetty, kita pasti telah diintimidasi oleh orangnya, membiarkannya melarikan diri. Ayo, mari kita ikuti mereka. Hari ini adalah hari yang paling penting bagi keluarga Su kita. Jangan biarkan si bodoh itu membuat masalah di rumah keluarga Su kita. Xiao Wei, jangan bertindak terlalu jauh. Qingxu, apa maksudmu dengan itu? Kau menerobos masuk ke perusahaanku dan memukuli penjaga keamananku? Baiklah, tapi sekarang kau membuat masalah di rumahku. Apa kau tahu hari apa ini? Aku tahu, bukankah ini upacara penandatangananmu dengan Balai Dewa Pedang? Bagus kau tahu. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku salah bicara? Balai Dewa Pedang apa? Hari ini adalah hari upacara penandatanganan Sekte Pedang Azuri Dragon dengan keluarga suku. Aku bertanya-tanya, mengapa kau ada di depan pintu, berpura-pura dari Balai Dewa Pedang, bahkan memegang token palsu untuk membodohi orang. Jadi itu semua hanya sandiwara, rubah yang meminjam kekuatan harimau. Xiao Wei, kau terus mengatakan akan melindungiku, tapi ternyata kau hanya memainkan trik kekanak-kanakan. Qingxu, aku tidak pernah berbohong padamu. Token itu memang token Dewa Pedang, dan aku memang tuan dari Balai Dewa Pedang. Dewa Pedang tiada tara. Xiao Wei, cukup sudah. Trik kekanak-kanakanmu ini mungkin bisa membodohi Su Yao dan Su Yu, tapi apakah bisa membodohi Ling Tian? Akan kukatakan ini padamu. Jiani dari Sekte Pedang Azuri Dragon, Ling Tian, ada di aula perjamuan ini. Jadi kenapa? Xiao Wei, kau adalah orang yang dikeluarkan dari Sekte Pedang Azuri Dragon 3 tahun lalu. Apakah kau berjudi pada Ling Tian? Tidak mengingat orang kecil sepertimu. Aku tidak peduli apakah itu Sekte Pedang Naga Azure atau Sekte Pedang Naga Merah. Tak satupun yang bisa menahan satu tebasan pedang dari Du Xiao Wei. Xiao Wei, aku benar-benar muak denganmu. Kau boleh mencari kematianmu sendiri, tapi jangan menyeret keluarga suku bersamamu. Ayo, mari kita beri ini aktor yang layak mendapatkan Oscar tepuk tangan meriah. Xiao Wei benar, harus kuakui. Aktingmu benar-benar luar biasa. Kau hampir saja menipuku. Orang buangan dari Sekte Pedang Azure Dragon, menantu yang ditinggalkan keluarga Shen, kakak Qingxue. Jika kau tidak mengatakan apapun, kami benar-benar tidak akan tahu latar belakangnya. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kesombonganmu, menertawakan ketidaktahuannya. Aku sangat takut. Percaya atau tidak, akan kupatahkan kaki-kaki anjingmu itu. Soyu, dia adalah tamuku yang kuundang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Su Qingxue, apa kau yakin ingin melindunginya? Aku adalah pewaris keluarga Su. Dengan ayah yang sakit kritis dan tidak sadarkan diri, aku memiliki keputusan akhir di rumah ini. Pewaris Su Qingxue, aku menyarankanmu untuk sadar. Satu-satunya alasan kau masih berada di keluarga Su adalah karena wajahmu yang cantik, yang bisa menyenangkan Tuan Muda Jian. Jika Tuan Muda Jian melihat Tizina ini, akan jadi seperti apa jadinya? Dia akan berlutut di hadapanku. Su Qingxue, kekasihmu cukup lucu. Bakatnya dalam omong kosong tidak tertandingi di seluruh wilayah selatan. Xiao Wei, kurangi bicara. Soyu, kau juga mundur. Aku adalah kepala keluarga Su. Dia hanyalah seorang buangan dari Sekte Pedang Azure Dragon. Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu Tuan Muda Jian. Hak apa yang memberimu hak untuk melindunginya seperti itu? Aku mengerti. Apakah dia mungkin memuaskanmu dengan sangat baik sehingga kau tidak tega berpisah dengannya? Siapa yang membuat keributan di aula ini? Apa yang terjadi di sini, Ibu? Mereka. Su Yao, ada apa? Siapa yang memukulmu? Ibu, bocah ini memukul Yao Yao. Dia bahkan mengancam bahwa jika ada yang tidak menghormatinya lagi, dia akan membunuh Yao Yao. Su Qingxue, wanita tidak tahu terima kasih. Tidak hanya kau menggoda pria di luar, tapi kau juga membawanya pulang. Keluarga Su kita tidak mengakuimu sebagai anak perempuan. Beraninya kau memukulku? Apakah kau tahu siapa aku? Jianlan, dia adalah ibu tiri Su Qingxu dan tidak memiliki hubungan darah dengan Su Qingxu. Terserah, kami di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Membuat pengecualian sekali tidak akan merugikan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Ini rumahku, bukan tempat untukmu bertindak liar. Su Qingxue, kau. Baiklah, kau harus memberiku sebuah penjelasan untuk ini. Memberimu penjelasan? Sungguh menggelikan. Seperti itu. Seperti anak perempuannya. Kau ingin aku memberimu penjelasan. Benarkah begitu? Baiklah. Hari ini, kalian berdua dengarkan baik-baik. Dia berkolusi dengan orang luar untuk melahap grup Su, yang merupakan ketidaksetiaan. Dia menyebabkan ayahnya sakit kritis dan koma, yang merupakan durhaka. Hari itu di hotel, skemanya terungkap, dan dia mencoba menyakitiku, yang merupakan tidak berperi kemanusiaan.
Dia membius Su Qingsu dan menyebabkan dia kehilangan keperawanannya, yang merupakan ketidakadilan. Putrimu tidak setia, durhaka, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak adil. Inilah penjelasanku padamu. Aku, Jiao Wuye, mengikuti sebab dan akibat tindakan putrimu. Semuanya karena ulahnya sendiri. Baik, baik, baik. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya seseorang menindas keluarga suku. Kau sangat arogan dan sembrono. Jangan salahkan The film aku was karena kejam. translated and Seseorang- narrated by M Media. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan keluarga suku. Tertawa, aku ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa. Setelah kau melihat Tuan Jianye, kau masih akan bisa tertawa. Ikuti aku ke olah perjamuan. Aku ingin meminta Tuan Jianye untuk menegakkan keadilan bagi keluarga suku. Ayo pergi. Xiao Wei, kau dalam masalah besar sekarang. Bahkan jika Ling Tian datang, aku tidak bisa melindungimu. Tidak masalah. Bahkan ayahnya, bahkan Master Pedang Naga Azure sendiri, tidak akan membuat perbedaan. Kau hanya bisa berlutut dan memohon padaku. Kau benar-benar tidak ada harapan. Masuk bersamaku. Akan kubuktikan itu. Hanya seorang pendekar pedang. Seberapa besar kepercayaan diri yang mereka miliki? Tuan Jianye, Suyao, dia dipukul. Apa? Seorang berandal acak. Setelah gagal mengejar Su Qingsu, datang ke keluarga suku untuk membuat masalah. Pria itu sombong dan tidak terkendali. Tidak hanya melukai para penjaga keluarga suku, tetapi juga memukul ibuku dan Suyao. Siapa yang begitu berani? Hari ini adalah sekte pedang naga Azure kami, dan upacara penandatanganan keluarga Su membuat masalah di sini. Dia benar-benar tidak menganggap sekte pedang naga Azureku dan ketiga sekte besar ini dengan serius. Tuan Jianye, dan dia juga berkata bahwa jika kau bertemu dengannya, Bicara. bahwa kau akan berlutut di hadapannya. Dan bahkan jika ayahmu yang mulia pedang naga Azure datang, dia hanya akan memohon belas kasihan darinya. Sungguh lancang. Di seluruh domain selatan, tidak ada yang berani tidak menghormatiku. Sekte pedang naga Azure. Di mana dia? Mari kita pergi melihat. Akan kulihat. Siapa yang memberinya keberanian? Aku sendiri adalah kepercayaan diri terbesar. Dari mana orang gila ini berasal? Di depan Tuan Jianye, dia berani bersikap begitu arogan di wilayah selatan. Belum pernah ada yang berani tidak menghormati Tuan Jianye. Tuan Jianye, itu dia. Dia adalah kekasih Su Qingsu yang disembunyikannya di luar. Itu kau. Kau yang melukai Nora Su? Ling Tian, dengarkan aku. Masalah hari ini sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. Diam Su Qingsu. Aku sudah cukup memberimu muka. Jangan memaksaku. Jangan lupakan siapa tunanganmu. Qingsu, aku Xiao Wuye, akan menepati janjiku. Aku akan memastikan bahwa setelah hari ini, tidak seorang pun di seluruh domain selatan akan berani menyentuhku. Lucu sekali. Aku akan berurusan denganmu nanti malam. Bukan, akan kutanya sekali lagi. Apa kau melukai Suyao? Aku hanya memberi pelajaran. Untuk keluarga Su, untuk Su Qingsu, kepada yang kejam, tidak bermoral, tidak setia, dan tidak berbakti kepada orang tua ini. Bagus, bagus, bagus. Kau punya keberanian. Jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan hari ini. Jika kau berlutut di sini, di hadapan semua orang yang hadir, bersujud 3 kali. Aku, Ling Tian, akan mengampuni hidupmu hari ini. Benarkah begitu? Aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Aku akan membiarkan mayatmu hari ini. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar berpikir dia seseorang. Bahkan yang mulia wilayah selatan, Huo Nansen, datang ke sini dan tidak akan berani berbicara seperti ini. Kamu ini apa? Beraninya kau bertindak lancang di hadapanku? Kau masih tidak tahu siapa tuan ini, ya? Dia berasal dari sekte nomor 1 di wilayah selatan. Jianye dari sekte pedang naga Azure, Ling Tian. Ayahku, yang mulia pedang naga Azure, telah melangkah ke alam transformasi dewa. Di wilayah selatan ini, dia sudah tak terkalahkan. Dan aku telah tenggelam dalam jalan pedang selama 30 tahun. Aku juga salah satu dari yang terbaik di wilayah selatan ini. Hari ini, bahkan jika itu Huo Nansen sendiri, dia tidak akan layak membuatku berlutut. Lalu, apakah ini cukup sebagai kualifikasi? Titah Dewa Pedang ada di sini. Kultivator Qin Agung, mengapa kalian belum bersujud? Apa itu titah Dewa Pedang? Kau bahkan tidak tahu ini? Itu adalah simbol dari identitas All Master Aula Dewa Pedang. Aula Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Qin Agung kita. 10.000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi kepala dari semua sekte. Dewa Pedang tiada tara dari Aula Dewa Pedang itu. Hanya selangkah lagi dari naik ke keabadian. Karena titah Dewa Pedang ada di tangannya, maka dia adalah Hall Master Aula Dewa Pedang.
Xiao Woye, kau benar-benar tidak takut mati ya? Kau hanyalah murid terlantar dari Azure Dragon Sword Venerable, menantu laki-laki tak berguna keluarga Shen. Kau berani-beraninya menggunakan token palsu untuk meniru Dewa Pedang yang tiada tara di sini. Aku bertanya-tanya, mengapa dia terlihat begitu familiar? Bukankah ini murid yang ditinggalkan dari sekte pedang naga Azure kita? Xiao Woye, apakah kau di sini hari ini untuk memohon padaku untuk membiarkanmu kembali ke sekte pedang naga Azure? Aku ingat sekarang. Dia adalah sampah yang dikeluarkan dari sekte pedang Azure Dragon bertahun-tahun yang lalu. Kupikir dia orang penting. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia hanyalah badut yang melompat-lompat. Xiao Woye, kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau telah membodohiku kan? Semuanya, aku cukup beruntung telah dibimbing oleh Dewa Pedang tiada tara. Dan dianugerahi maksud pedangnya yang tiada tara. Dia bahkan memberiku pedang sucinya yang terikat kehidupan, pedang Dewa Naga. Yang tersisa di sekte pedang naga Azure kita, berfungsi sebagai artefak berharga. Dewa pedang yang tak tertandingi adalah mentor terhormatku, Ling Tian. Tanpa dia, tidak akan ada Ling Tian seperti aku hari ini. Hari ini, aku mengadakan perjamuan ini. Tidak hanya untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Su, tetapi juga untuk menyambut mentorku. Dan kau, Xiao Woye, memegang token Dewa Pedang palsu. Berani meniru Dewa Pedang tiada tara? Apa kau benar-benar berpikir semua orang di sini bodoh? Benar-benar mengerikan. Benar-benar tidak masuk akal. Xiao Woye, sandiwaramu sudah diekspos oleh Tuan Jianyi. Kau masih berani tertawa? Aku lihat kau tidak punya malu. Ling Tian, kau mengklaim aku pernah membimbingmu. Tetapi aku tidak ingat pernah menerimamu sebagai muridku. Semuanya, lihat. Bebek mati ini masih saja keras kepala. Xiao Woye, kau benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kau seharusnya bersyukur bahwa mentor guru Jianye, Dewa Pedang tiada tara, tidak ada di sini. Jika dia tahu kau menggunakan namanya untuk menipu orang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Hanya dia bahkan tidak layak untuk Dewa Pedang berurusan dengannya secara pribadi. Seseorang, Ling Tian, apa yang kau lakukan? apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Xiao Woye meniru Dewa Pedang tiada tara. Patahkan kakinya dan seret dia keluar. Hadiah ucapan selamat dari Ola Dewa Pedang telah tiba. Hadiah ucapan selamat dari Ola Dewa Pedangku telah tiba. Nona Su, silakan periksa. Semuanya artefak ilahi tingkat 9. Aku ingat, artefak berharga sekte makan naga. Hanya tingkat 6. Hadiah-hadiah berharga seperti itu, semuanya untukku. Mengapa menurutmu hadiah-hadiah ini untukmu? Bukan untukku. Mungkinkah itu untuk jalan itu, Su Qingshui? Nona Su, aku sedang terburu-buru. Jadi, aku sudah menyiapkan hadiah-hadiah kecil ini. Kuharap kau tidak keberatan. Ini semua untukku. Maksudmu, kau adalah Dewa Pedang tiada tara. Hadiah-hadiah ini semua darimu. Tentu saja. Selain aku, siapa di antara kalian yang mampu membeli hadiah-hadiah ini? Kau pembual sok tahu. Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa kau dikeluarkan dari sekte pedang Azure Dragon? Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa kau berpura-pura gila dan menikahi keluarga Shen? Hanya untuk diusir pada akhirnya? Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa namamu tidak ada di prasasti terakhir? Xiao Woye. Aku mengerti. Hadiah ini The film jelas was untuk Suyaoku. translated and narrated by Suyaoku. M Media. Dan Jianyi adalah pasangan yang cocok. Tuan Jianyi juga merupakan murid kesayangan dari Dewa Pedang yang tiada tara. Ini dari Dewa Pedang yang tiada tara. Untuk keluarga Su kami. Sebagai hadiah pertunangan. Disukai oleh guru Jianye. Adalah keberuntungan terbesarku, Su Yao. Su Yao, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku, Su Qingshui, mungkin tidak ingin menikahi Ling Tian. Tapi pertunangan kita belum diputuskan. Su Yao, kau dan tunanganku bersama secara terbuka menjadi seorang selir. Berbicara tentang tidak tahu malu. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Hentikan kebohonganmu. Kau tidak punya bukti. Su Qingshui, sejak kau dan Xiao Woye berselingkuh, pertunangan kita berakhir. Kalau tidak, mengapa Dewa Pedang tiada tara memberikan hadiah yang begitu mewah kepada Su Yao hari ini? Akhirnya aku mengerti. Su Qingshui, kau adalah aib bagi keluarga kita. Kau curang duluan. Dan sekarang kau mencoba mengalihkan kesalahan dan memfitnah Su Yao. Kau benar-benar jahat. Omong kosong. Faktanya sudah jelas.
Apa kau masih ingin berdebat, atau kau mengatakan bahwa kau meragukan Dewa Pedang tak tertandingi mengirim hadiah ini, bahwa dia mengirimkannya ke orang yang salah? Kalian yang berbohong, bukankah begitu? Sejujurnya, kadang-kadang, aku benar-benar mengagumimu. Kau bisa menjadi begitu tidak tahu malu. Sampai sejauh ini, kami tidak seperti beberapa orang yang, untuk memperebutkan kekayaan keluarga, akan merendahkan diri serendah itu, hingga meracuni ayah mereka sendiri. Ada rumor bahwa kepala keluarga Su diracun. JT itu benar. Keluarga Su adalah klan bergengsi. Bagaimana bisa mereka membesarkan putri yang tidak berbakti seperti itu? Su Yao, jangan memfitnahku. Jangan khawatir. Aku di sini. Xiao Wei, tolong berhenti ikut campur. Ini adalah masalah keluarga Su. Aku akan menanganinya sendiri. Nona Su, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Nona Su, mohon. Tenanglah. Dengan kehadiran Hall Master di sini, mereka yang menghinamu malam ini tidak akan lolos. Su Yao, apa kau yakin kau ingin mengambil hadiah Nona Su Kingsu untuk dirimu sendiri? Xiao Wei, aku menyarankanmu untuk tidak keras kepala. Ini adalah hadiah pertunangan yang diberikan kepadaku oleh Dewa Pedang Tiada Tara. Apa hubungannya denganmu? Baiklah, karena kau sudah memutuskan untuk menanggung konsekuensi karma ini, maka nanti jangan menyesal. Jadi, Xiao Wei, selain membuang dan bermain trik, apalagi yang bisa kau lakukan? Ling Jian, jika aku membunuhmu dengan satu tebasan pedang dan mengirimmu ke kehidupan selanjutnya tanpa pengertian, itu akan terlalu mudah untukmu. Hanya kau? Kau ini apa? Hanya seorang murid yang dibuang dari sekte pedang naga Azure. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jangan khawatir, aku, Xiao Wei, selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip karma. 1 menit. Dalam 1 menit, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu, maka hari ini, aku harus merepotkanmu untuk mati. Menghadapi bencana yang akan datang, masih berakting? Xiao Wei, jika kau berakting dalam komedi, penjualan The tiket film pasti was akan tinggi. translated and narrated by M Media. Baiklah, mari kita tunggu 1 menit. Lalu, bagaimana kau akan melanjutkan sandiwara ini? Xiao Wei, berhenti meronta. Hari ini, kau mengganggu upacara penandatangananku dan menghina Dewa Pedang Tiada Tara hanya dengan membunuhmu. Aku bisa memberikan penjelasan kepada sekte-sekte di wilayah selatan dan Kaula Dewa Pedang untuk Dewa Pedang Tiada Tara. Bukankah kalian semua setuju? Benarkah? Ling Jian, sudah cukupkah kata-kata terakhirmu? Apa kau masih mengulur waktu? Menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? Biar ku beritahu. Hari ini, dengan aku, Ling Tian, Jiandi dari Sekte Pedang Naga Azure, hadir di keluarga Su, bersama dengan 3 sekte besar wilayah selatan, Pavilion Angin Ungu, Sekte Naga Harimau, dan Sekte Taizuan. Hari ini, bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kau akan mati di sini. Aku berkata, 3, 2, 1. penguasa wilayah selatan, Huonanshan, tiba. Itulah tokoh besar wilayah selatan kita, orang penting. Bahkan jika penguasa pedang naga Azure datang, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Itu hanyalah upacara penandatanganan. Tak disangka, itu menarik tokoh yang begitu kuat. Tuan Huo, Guru Huo, Tuan Hu, Tuan Hu. Tuan Huo, kau. Xiao Wei, bahkan yang mulia wilayah selatan, telah datang. Akan kulihat, berapa lama lagi kamu bisa hidup. Apa yang terjadi? Tuan Huo, hari ini awalnya adalah upacara penandatanganan dengan keluarga Su. Anak ini datang tanpa diundang. Tidak hanya melukai penjaga keluarga Su, tetapi juga melukai nona muda keluarga Su. Begitukah? Anak ini sangat sombong. Memegang token palsu. Dia berulang kali menghina ayahku, dan bahkan menghina tuan dari Ola Dewa Pedang. Nah, kamu masih ingin mengklaim secara palsu hadiah pertunangan yang dikirim oleh tuan dari Ola Dewa Pedang. Benar-benar sombong. Hari ini, kejahatannya pantas dihukum mati. Jika kita membiarkan anak ini terus bertindak sembarangan, dia akan menyinggung orang itu. Maka seluruh wilayah selatan akan menderita konsekuensinya. Baik, aku tidak menyangka sebuah upacara penandatanganan kecil dibuat begitu menarik oleh Non. Kau punya nyali. Tuan Huo, Anda tidak tahu. Xiao Wei ini awalnya adalah seorang murid yang dibuang dari sekte pedang naga Azure-ku. Itu karena dia berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak membuat kemajuan, sehingga dia dikeluarkan. Untungnya, aku kenal dengan Dewa Pedang tak tertandingi. Berkat bimbingannya aku mengenalinya. Kalau tidak, dia akan memasukkan token hari ini, dan bahkan menyewa 2 aktor. Mungkinkah dia benar-benar membodohi kita? Xiao Wei, Tuan Huo ada di sini hari ini. Mengapa kamu tidak berlutut?
dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kamu mungkin masih akan diampuni. Xiao Woye, Tuan Hu adalah yang mulia wilayah selatan. Cepat minta maaf. Kau mungkin masih punya kesempatan. Minta maaf? Kupikir, dialah yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Xiao Woye, aku pikir kau sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Hu. Mari kita menjauh darinya. Xiao Woye, kau mencari mati. Kau telah membuat marah Guru Hu. Jangan melibatkan keluarga Su kami. Hari ini kamu telah menyinggung semua orang yang hadir. Memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tidak pergi. Kamu bersikeras untuk berjalan di jalan kematian. Tidak ada yang menghentikanmu. Konyol, Ling Jian. Kau harus berterima kasih pada Tuan Hu. Jika bukan karena kedatangannya, aku khawatir kau sudah lama mati. Apa maksudmu? Hu Nansen, setelah melihat tempat duduk ini, mengapa kau tidak membungkuk? Kau bocah. Apa kau gila? Dia tidak hanya tidak menghormati Tuan Jianyi, dia bahkan tidak menghormati Tuan Hu. Menyinggung Guru Hu. Kau mati. Hu Nansen dari wilayah selatan memberi hormat kepada Tuan Dewa Pedang. Apa Tuan Hu? Mengapa kamu melakukan ini? Ya, apakah hanya murid yang dibuang dari sekte pedang naga Aziz Ower The Eku? film was Itu saja. translated Diam. and Ling Jian, narrated dia by adalah M penyelamat Media. hidupmu. Hu Nansen, jika kau 1 detik lebih lambat, Ling Tian ini akan menjadi mayat. Hu Nansen dari wilayah selatan tiba terlambat. Kuharap Dewa Pedang memaafkanku. Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi? Penguasa wilayah selatan sebenarnya meminta maaf padanya. Tuan Hu, apa yang kau katakan? Kau sama sekali tidak terlambat. Tuan Hu sedang sibuk. Bahkan jika kau datang menemuiku, kau selalu tepat waktu. Jiang Lan berkata bahwa tahun-tahun ini, kau telah berdedikasi. Dia benar sekali. Dewa Pedang, mohon maafkan saya. Aku Maafkan aku. Kau, penguasa wilayah selatan. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Apakah sebuah kejahatan jika pakaianmu rapi? Atau apakah sebuah kejahatan jika kau tiba dengan mobil mewah? Atau apakah sebuah kejahatan jika kau tidak berlutut di hadapanku? Dewa Pedang, aku Memintamu untuk menemuiku. Dan kau membuat pintu masuk yang begitu megah. Kau, Wu Nansen, semakin lama semakin mengesankan. Sekarang setelah kau berada di hadapanku, tidak hanya kau tidak berlutut, tetapi kau mentolerir seorang. Jian Yi berbicara dengan begitu lancang. Apa? Apakah kau merasa ini lucu? Atau apakah setelah 100 tahun? Di matamu, Wu Nansen, aku sudah tidak ada lagi. tidak. Bawahan ini tidak berani. Aku tidak membunuhmu, karena objeknya datang lebih dulu. Aku tidak ingin mengumpulkan terlalu banyak karma. Tapi, jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, karma mereka akan jatuh di kepalamu. Ya, saya mengerti. Bangkit. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia, apakah hanya murid yang dibuat dari sekte pedang naga Ezureku? Itu saja. Sudah kubilang diam. Wu Nansen, jika seseorang mencuri hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang, menurutmu bagaimana hutang karma ini harus diselesaikan? Tentu saja. Mereka harus diusir dari wilayah selatan. Apa? Tidak. Hadiah-hadiah ucapan selamat ini, semuanya diberikan kepadaku oleh Dewa Pedang Tiada Tara. Bejat dan tidak bermoral. Wanita tak tahu malu. Urusanmu dan Ling Tian, yang kotor. Siapa yang tidak tahu di seluruh wilayah selatan? Apa kau benar-benar berpikir, Dewa Pedang yang tak tertandingi tidak tahu rahasia kecilmu yang kotor? Alasan mengapa tidak ada yang mengungkapnya adalah semata-mata karena sekte-sekte di wilayah selatan telah takut pada Azure Dragon Sword Setmu selama beberapa generasi. Mengapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Hadiah ucapan selamat dari Violet Sword God. Kau pantas menerimanya. Wu Nansen, apa kau mendengarnya? Ya, hadiah Dewa Pedang tak tertandingi. Bagaimana bisa diberikan kepada seorang wanita tanpa kebajikan seperti dirimu? Siapapun yang menggelapkan hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang akan diusir dari wilayah selatan. Apa? Apa? Diusir dari wilayah selatan? Tidak. Ya, itu dia. Itu Su Qingxue. Dia mencuri hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Ya, ini semua salah Su Qingxue. Jalan itu, dia menyinggung Aula Dewa Pedang. Untuk merebut warisan Su Qingxue, dia tidak ragu untuk meracuni dan membunuh orang tuanya sendiri. Bejat secara moral, pemberontak dan keterlaluan. Dia bukan lagi anggota keluarga Su kami. Ya, Itu bagus. Wu Nansen, kepala keluarga Su baru saja berkata bahwa Nona Su akan dikeluarkan dari keluarga Su. Su Qingxue sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Hutang karma ini, kau bisa menyelesaikannya dengan keluarga Su. Xiao Woye. Xiao Woye, apa maksudmu? Mengerti. Mengerti mulai hari ini, semua sekte dan keluarga di wilayah selatan akan
menghentikan kerjasama dengan keluarga Su, memutus semua mata pencaharian keluarga Su. Di wilayah selatan, siapapun yang berani membantu keluarga Su adalah musuh. Duo Nansen. Tidak, Guru Huo, kau tidak bisa melakukan ini. Itu Su Qingsue dan Xiao Woye itu berani menghina Dewa Pedang tak tertandingi sebelumnya, juga mencuri hadiah ucapan selamat dari olah Dewa Pedang. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su saya. Nona Su, Anda adalah tamu berharga dari olah Dewa Pedang kami. Anda dan grup Su Anda. Saya, Wu pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Nona Su The film berarti was tidak menghormati saya. translated and Duo Nansen. narrated by M Ingat Media. itu, Tuan Huo. Apa maksud Anda dengan ini? Itu jelas Su Qingsue yang mencuri hadiah ucapan selamat olah Dewa Pedang. Kau benar-benar akan mendukungnya. Duo Nansen. Aku memanggilmu yang mulia. Tetapi kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa wilayah selatan? Guru Jian Ye, Huo Nansen sudah gila. Dia benar-benar membantu Xiao Wui itu dan ingin menyingkirkan keluarga suku dari domain selatan. Apa? Duo Nansen, kupikir kau mulai pikun. Dia itu apa? Dia pantas kau berlutut padanya? Kenapa kau memukulnya? Kenapa? Karena dia menghina Tuan Olah Dewa Pedang dan tidak menghormati Dewa Perang. Bahkan jika ayahnya datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Guru Huo mengucapkan kata-kata keterlaluan, menghina Dewa Pedang tiada tara. Itu jelas Xiao Wui. Tuan Huo, Anda tidak boleh tertipu oleh itu Xiao Woye. Dia tidak lebih dari putra terlantar dari sekte pedang naga Azure, menantu laki-laki tidak berguna dari keluarga Shen. Namun dia berulang kali menghina Dewa Pedang tiada tara. Putra terlantar, menantu laki-laki tidak berguna. Benar sekali, Dewa Pedang Agung juga seseorang yang bisa kau fitnah. Tuan itu dapat membuka gerbang surgawi dengan satu tebasan pedang. 100 tahun yang lalu, dia sudah berada di puncak alam suci. Hanya selangkah lagi dari naik menuju keabadian. Baiklah. Dewa Pedang tak tertandingi yang kau bicarakan adalah masa lalu. Dia tidak sebaik aku. Ketua Balai, apakah ini berarti bahwa dia telah mencapai alam Dewa Pedang? Apa kalian semua mendengar itu? Xiao Woye ini benar-benar mengatakan Dewa Pedang tak tertandingi, tidak sebaik dia. Duo Nansen, anak ini di depan semua orang menghina Dewa Pedang tiada tara. Kau masih akan membelanya? Hari ini, Tuan dari Balai Dewa Pedang, Dewa Pedang tiada tara yang legendaris, akan secara pribadi menghadiri upacara penandatanganan ini. Jika kau terus membiarkan anak itu bertindak sembrono dan menyinggung Tuan itu, seluruh wilayah selatan akan menderita konsekuensinya. Duo Nansen, aku tidak peduli siapa anak itu bagimu, tapi hari ini, hanya karena kau adalah seorang penguasa tertinggi wilayah selatan, bukan berarti kau bisa melindunginya. Xiao Woye, Dewa Pedang tak tertandingi, sudah menjadi orang nomor 1 di Qin Agungku. Kamu ini apa? Kamu benar-benar mengatakan dia lebih rendah darimu. Jika kita berbicara tentang status, kau bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di depanku. Xiao Woye, kamu mencari mati. Kurang ajar. Di depan penguasa tertinggi wilayah selatan, kau berani bergerak. Duo Nansen, kamu benar-benar ingin melindunginya? Maka aku tidak bisa disalahkan. Apa? Pil naga suci tingkat 7? The film was translated and narrated by M Media. Aku, Ling Tian, telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun. Dan juga salah satu dari para prodigi kultivasi teratas di wilayah selatan. Hari ini, aku akan membunuhnya. Siapa yang bisa menghentikanku? Mundur. Berlutut. Bahkan tidak mencapai alam transformasi Kelaya pada usia 30, mengandalkan pil untuk terobosan sementara. Dia juga pantas disebut jenius. Aku, Xiao Luye, adalah orang yang menepati janji. Jika Ling Tian berlutut dan memohon ampun hari ini, aku akan mengampuni nyawanya. Apakah dia benar-benar Dewa Pedang tiada tara? Kalian berlututlah di hadapanku sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni hidup kalian. Xiao Woye, jangan terlalu kurang ajar. Keluarga Su kami
adalah mitra dari sekte pedang naga Azure. Kau sudah melukai Tuan Muda Pedang. Raja Pedang Naga Azure pasti tidak akan melepaskanmu. Benar sekali. Xiao Wei, kau tidak bisa menyentuh kami. Kau hanya memiliki sedikit kekuatan bela diri. Di wilayah selatan ini, sekte pedang naga Azure adalah langit, ketua sekte. Raja pedang naga Azure tak terkalahkan di wilayah selatan. Kau sudah melukai Lingtian. Jika kau terus keras kepala dan menyerang keluarga suku, maka kau benar-benar hanya akan menemui kematian. Bagus. Kuharap kalian ingat apa yang kalian lakukan hari ini. Fu Nansen, Tua, singkirkan keluarga Su dari wilayah selatan. Putuskan mata pencaharian mereka. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bercanda? tentu saja, aku tidak bercanda. Di wilayah selatan, siapapun yang berani membantu keluarga Su adalah musuhku, Fu Nansen. Bagus. Aku serahkan akibatnya padamu. Ya, seseorang. Serat anjing mati itu keluar untukku. King Su, ayo pergi. Kembalikan hadiah-hadiah ini ke korporasi Su. Ya. Sebaiknya kau keluar dari wilayah selatan malam ini. Wilayah selatan tidak bisa menoleransi kalian bodoh. Ada apa, King Su? Kultivasi Lingtian tidak sebaik ayahnya, Raja Pedang Azure Dragon. Sebanding dengan Tuan Hu, tidak jauh berbeda. Kau mampu membelahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Wuya, sebenarnya siapa kau? Aku sudah memberitahumu. Akulah orang yang mereka panggil Master Baleirung Dewa Pedang. Dewa Pedang tiada tara. Kau berbohong. Di ala perjamuan tadi, kau jelas mengatakan kau lebih kuat dari Dewa Pedang tak tertandingi. Lalu bagaimana bisa kau menjadi Dewa Pedang tak tertandingi? Berapa banyak kata jujur yang telah kau ucapkan? Semuanya benar. Sudahlah. King Su, meskipun ada banyak hal untuk sementara waktu yang mungkin sulit kau pahami, tapi ada satu hal yang harus kau percaya. Apa? Aku, Xiao Wuye, telah mengatakan, aku akan melindungimu selama-lamanya. Mulai hari ini, dan seterusnya, seluruh wilayah selatan, tidak seorang pun akan berani tidak menghormatimu lagi. Apa yang terjadi hari ini? Sepertinya sama seperti yang kau katakan. Apa yang aku, Xiao Wuye, telah janjikan, pasti akan kupenuhi. Benar, King Su, kontrak pernikahanmu dengan Lingtian dianggap batal. Kontrak pernikahan ini, awalnya hanyalah kata-kata kosong. Di wilayah selatan ini, sekte pedang Azure Dragon adalah surga. Setiap kata dari Lingtian memiliki bobot lebih dari sebuah kontrak karena dia mengatakan itu hari ini, di ala perjamuan. Maka pernikahan ini dianggap batal. Tapi tidak apa-apa, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Adapun taruhan di antara kita, kau tidak boleh melupakannya. Taruhannya, Xiao Wuye, apakah kamu serius? Apa menurutmu aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku, Xiao Wuye, dalam semua tindakanku, selalu menepati janjiku. Aku berkata aku akan membuat Lingtian berbusuk, maka aku akan mematahkan kakinya, melumpuhkan kultivasinya. Aku berkata aku akan membuat seluruh wilayah selatan menghormatimu, maka aku akan menggunakan cara yang dahsyat untuk memotong masa depan keluarga Su, dan meminta Yang Mulia tertinggi wilayah selatan membangun momentum untukmu. Aku berkata aku akan memusnahkan sekte pedang Azure Dragon, maka aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, dan merobohkan langit dari wilayah selatan ini. Xiao Wuye, jika bukan karena kamu hari ini, aku pasti sudah dipermalukan habis-habisan. Entah aku akan mati, atau aku akan menanggung penghinaan itu. Kehilangan secerca harga diriku yang terakhir. Xiao Wuye, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu hari ini. Lingtian adalah Jiang Yi dari sekte pedang Azure Dragon. Kau menyerangnya hari ini. Ayahnya, penguasa pedang naga Azure, pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Dikatakan bahwa kekuatan Azure Dragon Sword Sovereign sebanding dengan Master Hu, bahkan satu tingkat lebih tinggi. Jika dia tidak menghiraukan urusan duniawi, posisi ini dari Southern Domain Supreme Venerable mungkin akan menjadi miliknya. Meskipun kau bisa mengalahkan Master Hu, tapi melawan Azure Dragon Sword Venerable, kau mungkin tidak punya kesempatan untuk menang. Jadi, Aku tahu apa yang kau katakan, dan aku pasti akan melakukannya. Tapi aku tidak ingin kau pergi menuju kematianmu. Jadi kuharap kau bisa menerima saranku dan meninggalkan Jincheng. kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana denganmu? Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena aku berkata, bahkan jika ayah Lingtian datang, dia tetap hanya akan harus berlutut dan memohon ampun. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sudahlah, karena kau sudah mengambil keputusan, maka aku akan menemanimu. Benarkah? Jika kau tidak menyelamatkanku dari bahaya, aku dan Goksu mungkin sudah tidak bisa ditebus. Aku tidak seperti Soyu dan Suyao, kedua orang bodoh itu. Aku tahu siapa yang menyebabkan semua ini padaku hari ini. Itu adalah kamu. Karena kau bersikeras untuk membuat musuh dari sekte pedang Azure Dragon, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan terakhirmu. Baiklah. Benarkah? Baiklah.
Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su, silakan masuk ke mobil. Mobil ini milikmu. Ya, Tidak ada satu kata pun kebenaran yang keluar dari mulutmu. Dianlai. Ya, Pastikan kau membawa Nona Su pulang. dimengerti. Keluarlah. Huonansen dari wilayah selatan memberi hormat kepada ketua balai. Aku mohon ampunan ketua balai. Lupakan saja. Kau, Wu Nansen, telah mengelola wilayah selatan selama bertahun-tahun. Setidaknya, kau telah berusaha. Meskipun tidak banyak yang kau capai, biarlah masalah hari ini dianggap sebagai penebusan atas perbuatanmu di masa lalu. Terima kasih Tuan. Ketua balai, silakan masuk ke mobil. Sialan, bahwa Xiao Wei telah menghancurkannya. Upacara penandatanganan keluargaku. Dan dia pergi begitu saja. Ini semua salah Su Qingxue. Dia membuat keluarga suku kehilangan muka di depan begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan. Sungguh memalukan. Jangan pergi. Tetaplah untuk makan malam. Keluarga Sumu sudah diusir dari wilayah selatan. Siapa yang masih mau makan di rumahmu? Kalian keluarga pembawa sial. Siapapun yang dekat denganmu akan menderita kemalangan. Sekarang kau di sini. Beraninya kau berbicara kepada kami seperti itu? Keluar. Keluar sekarang. Sialan. Hanya seorang murid yang dibuang dari Raja Pedang Naga Azure, menantu laki-laki yang ditinggalkan dari keluarga Shen, mengandalkan sedikit kultivasi, mengamuk di keluarga suku. Kupikir dia hanya menggertak, hanya berani pamer di depan keluarga Su kami. Jika dia benar-benar lebih kuat dari Dewa Pedang Tiada Tara, lalu mengapa dia tidak langsung membunuh sekte Pedang Naga Azure dan datang ke keluarga suku untuk mencari pengakuan? Aku memberitahumu, Su Qingxue, bagaimana bisa dia jatuh cinta padanya? Pasti Huonansen ini dan Xiao Wei sudah saling kenal sejak lama. Su Qingxue ingin mendekati Huonansen. Jadi itulah mengapa drama hari ini terjadi. Maksudmu? Apa yang terjadi hari ini? Semuanya diatur oleh Shou Yi. Ya. Dan tidak. Hai, kakak, cepat beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Wei itu memang punya sedikit keberuntungan dan telah memperoleh beberapa kesempatan. Tetapi pada akhirnya, dia tetap murid tidak berguna dari pendekar Naga Azure. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dari pendekar Naga Azure? Tapi, hanya dengan berpura-pura menjadi Dewa Pedang Tiada Tara, bahkan pendekar Naga Azure akan merasa khawatir dan tidak mau mengejar masalah ini. Kau benar. Dewa Pedang Tiada Tara ini belum muncul dalam 100 tahun. Jadi siapa yang akan mengenalinya? Xiao Yi itu pasti telah mengambil keuntungan dari ini untuk merencanakan seluruh drama ini. Membuat token palsu. Menggertak. Rencana Xiao Wei dieksekusi dengan baik. Tapi sayangnya, dia tidak mengantisipasi. Guru Jianyi menjadi murid Dewa Pedang Tiada Tara. Jadi identitas Xiao Wei terungkap di depan umum. Tanpa daya, dia menggunakan kekuatan Guru Huo untuk The menekan film was Guru Jianyi. translated and Tapi dia narrated juga by M membuat Media. musuh yang dalam dengan sekte Pedang Naga Azure. Tuan Muda Sulun, Nona Muda kedua. Apa? Kenapa kau begitu panik? Apa yang terjadi? Orang penting dari Aula Dewa Pedang itu baru saja mengirim pesan melintasi ribuan mil, mengatakan dia tidak akan menghadiri perjamuan malam ini. Masih membicarakan hari ini, dia akan mengejarnya sampai akhir. Sudah kubilang, Xiao Wei kali ini berada dalam masalah besar. Dia tidak hanya menyinggung sekte Pedang Naga Azure, tetapi juga Aula Dewa Pedang, Guru Tiada Tara itu. Dewa Pedang Tiada Tara pasti tidak puas karena hadiah ucapan selamat yang berharga telah dicuri. Itu sebabnya dia sangat marah. JT itu berarti bajingan Xiao Yi itu akan segera tamat. Bukan hanya dia, tetapi juga Su Qingxue dan Huonansen. Hari ini, mereka yang telah menyinggung keluarga Su kami tidak akan lolos.